Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, saat ini saya mau membagi kesaksian yang luar biasa yang saya alami bersama dengan Tuhan dalam hidup saya sepanjang saya mengiring Tuhan, dan betapa dahsyat Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan terjadi yang saya alami, dan saya harus membagikan dan kesaksian ini. Dan ini kesaksian bukan saya buat-buat, artinya yang saya alami bukan saya reka-reka, tetapi saya benar-benar mengalaminya bersama dengan Tuhan. Saudara silam Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang menonton video saya, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja di dalam Tuhan, di tahun 2019 lalu di bulan November tanggal 10, yaitu tepat jam 2 subuh, saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saat itu saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus dan saya diurapi berbahasa roh, dan waktu itu Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya lewat pekerjaan Roh Kudus. Saudara sinam Tuhan, Tuhan katakan kepada saya, kamu berpuasa 2 minggu. Dikatakan Tuhan kepada saya waktu itu, saudaraku, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya katakan, saya tidak mampu Tuhan. Saya pernah hanya 5 hari 5 malam karena suatu pergumulan, dan Tuhan jawab doa saya. Dan ini Tuhan yang meminta, artinya Tuhan yang menyuruh saya. Kata Tuhan, aku yang akan menjaga engkau sehingga tidak lapar, tidak haus, dan engkau ada dalam perlindunganku. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Saya hanyalah hamba, dan saya harus taat, tunduk, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, karena saya percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Semuanya adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara silam Tuhan, dan pada waktu itu saya bisu dan tidak bisa berbicara, tetapi waktu itu saya bangunkan suami kaget, tapi saya segera menulis di buku kepada suami saya dilawat Tuhan. Pak, saya tidak bisa berbicara, Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya. Terus dia tidak kaget, dan terus saudaraku, waktu itu Tuhan mengingatkan anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau supaya lihat saya dilawat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lama tidak beribadah, yang jauh, diingatkan untuk setia kembali mengasihi Tuhan, beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan setelah itu saudaraku, waktu itu kami mempersiapkan untuk beribadah, dan kami mempersiapkan diri untuk beribadah, dan saya tetap ada waktu Tuhan izinkan saya tidak bisa berbicara. Saya katakan kepada suami, tolong katakan kepada jemaat bahwa saya dilawat Tuhan, saya tidak bisa berbicara seperti biasa untuk menyapa mereka. Suami sampaikan kepada anak-anak Tuhan, dan mereka tidak kaget. Dan sepanjang ibadah saya tidak bisa bersuara, saudaraku, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian, berdoa, mengucapkan haleluya, amin. Saya tidak bisa, tetapi saya bersuka cita, saya memuji Tuhan walaupun suara saya tidak keluar, sama seperti jiwa-jiwa, dan terus sampai pada firman, dan baru firman Tuhan saya bisa mengeluarkan suara saya untuk membaca firman Tuhan, dan seterusnya sampai selesai ibadah pun demikian. Betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan terus dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saya masih bisa ke belakang, saudaraku, sikat gigi, mandi, dan saudaraku, aktivitas untuk mandi saya bisa. Walaupun demikian tidak ada setetes air pun masuk dalam mulut saya,
sebutir makanan pun tidak ada, saudaraku. Dan hari ketujuh kering semuanya, saya tidak berdaya, tidak bisa, tetapi saya tetap merasa Tuhan luar biasa menjaga saya, tidak lapar, tidak haus, saudaraku. Tapi saya tetap mandi, tetap saya aktivitas untuk ke kamar mandi tetap seperti biasa. Tapi hari ketujuh itu saya tidak bisa, air ludah kering, mata kering, dan semua anggota tubuh saya juga mengalami penurunan yang drastis, sangat kurus waktu itu. Sepertinya mulai tulang-tulang saya kelihatan. Dan saudaraku, tapi Tuhan kasih hikmat, sebelumnya saya harus dilulur pakai es, dilap pakai es, kumur-kumur pakai es. Tapi walaupun demikian tidak ada air yang masuk dalam tubuh saya, karena saya benar-benar dijaga oleh Tuhan, dan saya tetap dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada waktu-waktunya saya tidak bisa berbicara, tetapi ada sesuatu yang Tuhan suruh ditulis, peringatan Tuhan, pesan Tuhan, saya tulis, saudaraku. Dan dengan begitu cepat tulisannya berantakan. Secepat apa yang Tuhan perintahkan, secepat itu juga saya tulis, saudaraku. Dan seterusnya saya tetap ke kamar mandi, dibawa, diangkat oleh suami saya. Dan sampai pada waktu selesai pun demikian. Dan waktu saya dilawat Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa, saya tetap doakan mereka. Tuhan gerakkan hati saya untuk mendoakan mereka. Ada beberapa orang untuk didoakan, untuk dipanggil mereka berdoa bagi mereka. Dan waktu itu jemaat Tuhan tetap mendoakan saya sepanjang dari hari pertama sampai selesai, agar saya tetap kuat ditopang dalam doa, saudaraku. Dan waktu itu ada beberapa yang Tuhan perintahkan, pertama mengingatkan jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, setia kembali bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kedua, saudaraku, hamba-hamba Tuhan mau supaya ia sepikir, satu roh, satu di dalam kasih, bergandengan tangan, saling menopang di dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman, mempersiapkan jiwa-jiwa untuk kedatangan Tuhan. Dan untuk yang ketiga, bagi saudara-saudara seiman, orang-orang percaya, saling menolong, saling membantu, saling menghibur, saling menguatkan di dalam kasih Tuhan, untuk supaya kuat imannya dalam perjuangan iman kepada Tuhan di hari-hari terakhir. Dan untuk juga yang keempat, ada hamba Tuhan yang Tuhan ingatkan untuk datang kepada Tuhan. Artinya, lihat saya dilawat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Saya tahu ada maksud Tuhan. Tuhanlah yang tahu semuanya, tapi waktu itu tidak datang. Dan untuk yang kelima, ada saudaraku, orang tua saya datang, diingatkan Tuhan untuk melihat saya, dan mereka datang. Dan untuk yang keenam, yaitu ada hamba Tuhan yang mendoakan saya, dan hamba Tuhan tersebut juga datang mendoakan saya. Dan yang ketujuh, Tuhan katakan saya melayani Tuhan, tidak lagi memakai seperti biasa. Saya tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kita anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita juga terbeban, artinya bergumul, berdoa, bukan hanya mendoakan anak-anak Tuhan, saudara seiman, orang-orang percaya, tetapi berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang lain, yaitu jiwa-jiwa yang di luar anak-anak Tuhan tentunya, agar mereka percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara kasihan Tuhan. Dan banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan saudaraku, ini kesaksian saya harus bagikan. Kata Tuhan, Engkau sudah aku lawat, sudah aku urapi dengan Roh Kudus, dan aku melakukan mujizat dalam hidupmu. Saksikan apa yang engkau alami untuk kemuliaan namaku, kata Tuhan. Saudaraku, ini yang saya mau bagikan.
Dan biarlah ini memberkati kita bahwa kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama saudaraku, Dia kerjakan dalam hidup kita. Tentunya ada rencana dan tujuan Tuhan agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman. Tentunya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ini tentang saudaraku waktu itu di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, yaitu tentang bagaimana sebelum Tuhan datang, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Umat-umat Tuhan dipersiapkan untuk hidup, yaitu berkenan di hadapan Tuhan, dalam pengudusan, dalam perkenanannya Tuhan. Karena waktu itu Tuhan ingatkan dalam tulisan saya, yang saya tulis, saudaraku, begitu banyak yang Tuhan nyatakan untuk disampaikan, dan saya nanti akan saksikan dalam kesaksian berikutnya. Puji Tuhan, ini kesaksian saya saudaraku. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita tetap setia, tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.